Teret, Ngapain? Lu ngapain? Opening. Iya. Openingnya manual banget. Ini dia dari kecil emang kayak gitu. Maksudnya openingnya selalu. Dia lahir juga gitu. Tet. Tet. Oke, selamat datang di Ngopi Ngobrol One Piece. Indonesia. Oke, jadi ini konten terbaru dari YouTube gua. Di sini gua ngajak abang gua. Jadi gua tuh sebenarnya suka banget baru-baru ini sih sebenarnya ya, nggak se-maestro kayak kalian ya. Gua baru-baru ini suka banget sama yang namanya anime One Piece. Dan ngikutin sampai sekarang ini paling jatuh masih episode 160-an lah. 160 ya. Padahal One Piece udah 900-an ya. 930 kan? Iya. Nah tapi gimana kalau misalkan One Piece kita jadiin ngobrolan aja. Jadi apa yang udah gue tonton, apa yang udah lu tonton zaman dulu, itu kita jadiin obrolan nih buat masukin di konten gue nih. Iya, betul. Dan juga buat nge-refresh teman-teman yang mungkin udah sampai ke 900, nunggu 930 kan cukup lama nih. Terus lupa sama yang udah-udah nih. Iya, jadi kita mungkin kembalikan. ingetin lagi, kita callback lagi cerita-cerita kelucuan tentang episode-episode zaman dulu. Oke. Dari awal aja nih kita Dari awal kita, Bos. awal banget pertama kali episode One Piece pertama kali episode One Piece tayang. Wah, berarti dari episode 1 nih. Episode 1. Oke. Nah, episode 1 pertama tuh dia apa ya? Gini deh, pertama kali pendapat lo ngelihat Luffy apa tuh? Luffy. Pas dia ini pertama kali kan dia tuh di dalam tong tuh. Terus diambil terus ngelawan bajak laut. Judulnya aja episode pertama adalah Namaku Luffy. Nah, berarti kan bajak laut. Oke, sang bajak laut. Berarti kan kita udah tahu ya apa sih itu namanya? Pemeran utamanya adalah si Luffy. Yops. Jadi kita gimana sih pandangan lu menurut lu Luffy itu? Gitu. Kalau gua pertama kali apalagi pas dia kan tadi lu yang nanya ke gua. Tadi lu dulu. Lu barusan nanya juga ya nggak sih? Lu barusan nanya gua juga ke gua. Rasanya begitu. Iya. Kan lu duluan tadi yang nanya gua. Iya, ya udah lu duluan dah. Luffy tuh gokil gitu itu orangnya. Gokil ya? Gokil. Tolol. Iya. Oke, terus introvert. Apa sih? kok introvert? Introvert tuh pendiam, Pak. Lah, yang dia ngelakuin dulu baru berpikir. Tololvert. Iya. Itu dia itu ngelakuin dulu baru berpikir. Kalau gua Luffy kayak gitu. Kalau gue sih menurut gue malah Luffy tuh dari pertama kali tuh dia kayak nggak ada rasa takutnya. Ya. Jadi dia nggak tahu lawannya siapa. Yang penting pukul dulu baru mikir. Sama kali Pukul kita dulu baru yang gue lawan ternyata Iya. ini ya gitu. Yang gue lawan ternyata krokodil yang kayak gitu. Jadi dia tuh udah spoiler krokodil. Iya, enggak itu contoh aja. Gue nggak tahu krokodil itu kan merek sepak. Kita sekarang nih kontennya adalah setiap satu konten di tempat gue tuh gue bakal ngebahas satu peristiwa yang terjadi di bukan per episode ya. Bukan per jadi episode. Peristiwa. Jadi kayak contoh dia ngerekrut Zoro atau dia ngerekrut Nami atau dia bersama teman-temannya berantem di Arabasta atau apa di mana gitu ya. Nah, untuk yang episode kali ini kita mau ngebahas tentang perekrutan Roronoa-Zoro. Gokil tuh. Scene terkeren dari 1 sampai 3 apa? Scene terkeren waktu itu waktu Zoro udah bener-bener jadi temennya si Luffy. Jadi scene terkeren itu ketika si Zoro mengakui si Luffy sebagai kapten.
Ingat nggak lo? Ingat nggak? Sama. Ya. Nih, gue juga nulis begitu nih. Pas Roronoa Zoro manggil Luffy kapten untuk Oh, itu dah sigap tuh. Iya, oh iya. Nah, karena Luffy percaya banget kan. Ah. Terus Luffy bilang gini, terima kasih Zoro. Terus untuk pertama kalinya Zoro bilang, itu bukan apa-apa kapten. Oh yes, itu gokil sih itu. Kapten Tsubasa gitu. Bukan dulu Luffy gitu kata dia. Iya. Tapi teman-teman juga ingat kan pasti episode pertama ini, maksudnya episode yang udah jauh banget, mungkin lu udah sampai ke 900 dan mungkin kayak aduh pertama kali apa ya, ini untuk merefresh kembali, mengingatkan kembali. Kenapa? Gerah gua dah. Tenang aja tuh, gue udah nyiapin pak. Oh. Gue udah nyiapin. Thank you. Nah tapi kita semua tahu kan anime One Piece ini lucu banget. Yoi, lucu banget. Dari episode 1 sampai 3 nih yang Zoro ini, perekrutan Zoro, menurut lu scene yang terlucu yang apa? Scene terlucu ketika si Luffy mau nyerang markasnya si Morgan. Jalan lah dia terus kayak lawakan zaman dulu. Salah, bukan di situ, ke sana. Oh iya. Nah, Itu lucu banget itu. でも俺はお前を仲間にするって決めた。勝手に決めんな。お前刀使うんだってな。ああ、だがあのバカ息子が持ってっちまったよ。俺が取り返してくるよ。何？だから刀が欲しけりゃ俺の仲間になれ。立ち悪いぞてめえ。あいつ一人で基地を乗り込むつもりか。バカ！基地は反対だ、そっちじゃねえ。ゴムゴムのロケット。あいつ一体 Kalau menurut gue yang paling lucu adalah ketika itu semua udah selesai. Jadi dia lagi makan sama Zoro kan. oh Nah, iya. terus si Zoro nanya, katanya lu mau jadi bajak laut lu? Pasti kalau mau jadi raja bajak laut, lu udah punya kru dong. Iya. Berapa krunya? Iya. 2 gitu. Itu lucu banget sih. 2. Mana gitu? Kapal kita nih buat berlayar. Itu kecil banget. Segini. Kecil banget kayak penghasilan kita. Kecil banget segini nih. Makanya jangan lupa. Apa tuh? Oh iya, subrek. Gitu. Ya, oke. Itu ternyata menurut gua bagian paling lucunya di situ sih. Ntar teman-teman juga pasti ngerasa di bagian itu lucu sih. Iya. Kalau lu punya momen lucu tersendiri, boleh lu komen di bawah. Iya, sip, benar banget. Iya nggak sih? Bisa. Jadi menurut lu di antara perekrutan pas perekrutan Zoro ini yang paling lucu momennya di mana? Itu kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nah, terus kita tahu bahwa di One Piece tuh nggak cuma lucu doang ya nggak sih? Itu kadang ada harunya juga, ada pokoknya kerennya juga lah. Yoi. Dari episode ini, bukan episode sih, dari peristiwa ini nih dia ngerekrut Zoro, yang paling peristiwa haru yang paling kena di hati lu apa? Yang masuk anjir keren di film apa anime? Kalau menurut gua ini sih waktu Zoro nolak dikasih makan sama anak kecil. Tahu nggak lo? Iya tahu yang Onigiri. Ya. Iya. Tapi si Zoro pura-pura nolak. Oh iya. Pura-pura nolak sampai akhirnya onigiri itu diinjek-injek sama si anaknya Morgan. Terus Begitu anaknya udah dilempar, si Zoro minta itu makanan ke Luffy. Udah bawa makanan itu ke gua gitu. Si Luffy bilang, ini udah kotor. Terus bodo amat gitu dia. Kasarannya kayak gitu. Bodo amat, udah berikan itu ke gua. Habis itu dikasih lah sama Luffy. Dan di situ walaupun itu udah kotor, udah apa, dia tetap bilang enak banget. Nah di situ sih harus sih di situ kayak, apalagi pas diceritain ke anak kecilnya. Apalagi diceritain, maksudnya si Zoro itu menghargai banget gitu loh pemberian orang itu, haru banget gitu. Tapi dia tuh sebenarnya nggak mau kelihatan lemah sih pak. Iya, nggak mau kelihatan lemah. Dia masih mikirin, gue masih kuat nih seminggu gitu kan. 10 hari sih. 10 hari ya waktu ya. Kalau gue momen harunya tuh pas si Luffy ngebohongin Marin. Tentang Kobe. Iya, di akhir cerita ya. Ditayangkan, ini Kobe temen lu bukan? Gitu. Iya benar. Si Kobe pertama belum sadar tuh. Belum sadar. Terus si Luffy kayak ini mah bajak laut tuh, pokoknya ditonjokin gitu sama Luffy. Terus
akhirnya si Marin bilang, wah kalau gitu tuh bukan teman lu, udah lu berdua pergi dari kota kayak gitu. Iya. Si Kobe baru sadar, wah ternyata bangsat Luffy gitu ya. Iya. Keren banget Luffy. Apa namanya? Dia ngelakuin itu buat menjaga gua kayak gitu. Itu keren banget sih pertemanannya itu. Apalagi Luffy nggak ngelihat sama sekali, dia jalan tuh kayak set gitu. Itu keren banget sih. Luffy emang kayak gitu orangnya. Dia mau itu loh, mengeksplor impian dari orang. Kan Kobe bilang kan, kalau mimpinya jadi bajak laut, jadi marinir. Iya. Nah, kalau si Luffy bilang dia temennya waktu itu, dia nggak akan jadi bajak, dia nggak akan jadi marinir. Nah, marinir mah Indonesia bos. Nah, ini apa? Marin. Iya. Marinlah kemari, hei. Kok gitu gaya lu? Nah, iya benar sih. Jadi untuk mewujudkan ya. Nah, sebenarnya si Zoro juga punya impian dan bakal diwujudkan sama si Luffy. Dibantu. Terakhir nih dari pertanyaan di segmen ini adalah nilai apa nih yang lu dapat dari episode itu? Nilai ya? Nilai. Maksudnya yang bisa kesannya berguna buat hidup lu atau buat hidup ini yang nonton ya? Kalau di episode 1 sampai 3 ini belum kelihatan sih, maksudnya pesan-pesannya. Oke. Cuma per karakternya kita bisa menteladaninya. Jadi kalau dari Luffy gue neladanin semangatnya sih. Pantang menyerah. Nah, kalau dari si Zoro itu ambisinya, Pak. Ambisi sama pantang menyerah agak sama sih bos sebenarnya. Beda ya. Kalau pantang menyerah itu PANTAN. Ya, masih aja begitu lawakannya 2020 bos. Ya gimana? Ya udahlah, hampir sama lah. Gitu ya. Iya. Pokoknya kayak gitu. Kalau dari sifat per karakternya. Iya, itu cukup bagus sih karakternya. Item agak tolol aja. Kalau gue sih lebih ke yang gue dapet tuh punya impian besar kan si Luffy pengen banget jadi bajak laut. Gue nggak mungkin jadi bajak laut kan. Gue bajak BBM temen gue aja dipukulin gue. Mau jadi bajak laut. Kalau gue sama kayak Luffy punya impian besar. Nah jadi kayak apa tuh? Besar. Impian gue besar aja. Udah ini gue kurus banget. Enggak. Pokoknya kayak gitu lah, visinya punya impian besar. Nah, tapi yang paling gue dapet di situ adalah untuk mencapai tujuan besar, impian besar. Itu mulai aja dulu, Pak. Mulai aja dulu dari nol. Kayak Luffy belum punya belum punya kru, belum punya kapal, tapi dia berangkat dari tong, bayangin. Dia pengen jadi raja bajak laut tapi di dalam tong. Gila nggak? Dia nggak punya. Salah lu. Itu dia punya kapal dulu sebelumnya. Iya. Cuma kena pusaran air dia masuk ke tong. Nah, pokoknya kapalnya kecil kan yang di Kobe itu kan. Nah, pokoknya mulai aja dulu, jangan ini yang baru banget gue dapat, jangan nunggu semua sesuatunya settle. Lu punya segala sesuatunya baru lu mulai. Jadi kayak lagunya Kobe Junior apa tuh? Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Ya kan? Hanya perlu hebat. Sama aja. Nggak perlu jadi hebat, hanya perlu hebat. Iya, hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Iya. Nah, yang gue dapat itu sih, pokoknya kayak misalkan gue mau YouTube nih pakai alat ada apa ajanya. Gimana? Ada apanya? Apa adanya. Gue lighting bikin sendiri, masih pakai handphone kayak gitu-gitu. Lanjut kita udah selesai ngomongin nih. Ini sekarang ada satu segmen yang sebenarnya segmen penutup yang keren. Oke. Nama segmennya adalah Ingat Nggak Lu. Tapi sebelumnya ini dari tadi udah gue siapin. Kita bersantai-santai dulu. Makanya kenapa nggak dari tadi? Iya kan ada waktunya, segala sesuatu tuh pasti ada masanya. Iya. Woi, mangkok Jepang bos. Gini dong berarti. Satunya megang, satunya bawa. Kebalik tangannya. Dikasih tahu nih caranya. Jepang. Lu mau nggak bisa? Kesini. Nuangnya ke tangan. Hai bos, tunggu. Gua nggak tahu sih nuangnya bener apa enggak. Ada aturannya sih kayaknya.
Minum aja pakai diatur. Ya, Tarajimas. bukan. Salah lu cara minumnya. Apa? Langsung ya? Gini nih kan, gini dulu. Slup, kayak ada gitunya, Pak. Lihat deh orang Jepang. Ulangin. Udah. Nah, di segmen inget nggak lu, jadi masing-masing orang itu punya pertanyaan Yoi. buat satu sama lain nih. Nanti yang nggak bisa menjawab dengan tepat akan dapat hukumannya. Oke. Mau lu boleh. dulu apa gue dulu? Lu dulu aja. Gue dulu. Oke. Dewangga Kurnia Danuputra. Yes, saya. Inget nggak lu? Kapten Morgan Hmm. itu tuh punya satu ciri-ciri. Oke. Di dagunya ada sebuah tulisan. Anjir. Apa tulisan di dagunya Kapten Morgan? Wah, Ada kan? anjir, ada ya. Bener. Wah, itu nggak kepikiran sama gua. Ayo, apa tulisan? Ada yang tahu nggak? Coba, ayo tulis di kolom komentar. Ayo. Apa? Tulisan di itu ya. Dagunya Kapten Morgan, dagunya besi tuh. Oke. Apa tulisannya? Ini anak sedetail itu ya? Yo, hanya itu yang saya dapat. Apa ya? Menyerah aja kalau menyerah. Gua nggak merhatiin nih. Di sini udah ada. Tar dulu, gua masih berjuang ini. List Kayak hukuman. Luffy nih, gua pantang menyerah. Ya. Inhaler. Kok inhaler sih? Salah ya? Salah. ya? Salah, Pak. Di sini tulisnya R. Itu R dibuletin gitu loh kayak dia. Iya, kasihan. Nih, jawabannya adalah Moe. Gue nggak tahu artinya apa, tapi nanti nih gue liatin. Oke. Karena dia pecinta mobil BMW. Gitu. Oke. Boleh. Nih, langsung ambil hukumannya, merem dan ngambil salah satu. Terus bacain kenceng. Waduh. Apa? Makan garam 1 sendok teh. Oke. Karena gue itu laki-laki yang kayak Luffy. Siapin dulu minumnya, Pak. Luffy sih nggak mikir gini sih, pasti yakin gue. Nggak mikir nyiapin minum dulu. Ya. Ini garam, Bos. Cepat. Gak boleh dicampurin ya? Ayo. Oke, luar biasa. Gimana rasanya mau minum dulu? Gue belum pernah makan garam sebanyak itu, dan literally garam doang, Pak. Sampai keringetan. Oh. Rasanya tuh kayak ini ya, apa namanya? Nyembur di laut, mulutnya kebuka. Garam semua ya. Gantian ya. Gantian. Nih. Armadito. Ya. Joseph Diatara Danuputra. Watimena. Ya. Watimena. Ingat nggak lu? Apa tuh gitulah? Apa tuh? Waktu itu di negeri Wano. Lu belum sampai sana ya? Jauh. Wano apaan? Gua nggak tahu anjir. Belum ya? Belum. Ingat nggak lu? Kata-kata terakhir Luffy buat Kobe. Ingat lah, mampus gue. Ingat gue. Apa tuh? Duluan ya. Kobe duluan ya gitu. Ya berarti gue salah lah. Ya karena ini kan harus detail tadi gue bilang gitu. peraturannya di awal. Oh iya. Iya. Biar fair aja. Biar fair. Ya, jadi gue ngambil ini nih. Ini gue yang ngocok. Oke. Bagus. Kaki gue kejepit barusan. Kaki gue kejepit. Satu aja. Oke. Muka ditiup bedak. Yah, enak banget aja. Muka ditiup bedak, tiup garam aja tar. Mata lu ditiup garam. Bersin seumur hidup gue. Jadi bedaknya ditaruh situ sih. Oke. Ini sebenarnya banyak nih. Ini ada punya odol 1 sendok.
Itu nggak usah disebutin buat episode besok. Oh iya benar-benar. Ya. Berapa kali lu nih, Boy? 1 kali. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat Bang gua nih. Terima kita kasih. berdua. Yuk. Teman-teman kalau punya saran, kritik bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan pastinya kasih kritik yang membangun. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. selanjutnya. Bye bye.